adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Sebelum kita memuji memuliakan namanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini kami mau memuji memuliakan namamu. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita? Yang percaya kita sama-sama berdiri ya. 1, 2, 3. Ya, kita nyanyikan pujian Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Once again, Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita bertepuk tangan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Once again. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Once again, the Bible tells me so. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah menyanyikan lagu yang pertama. Sekarang kita akan menyanyikan lagu 我要向高山寂寞. Oke, 我们一起来唱。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山寂寞，我的帮助从而来，我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚。
haleluya, 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 haleluya. Tuhan tidak pernah berjanji kalau langit akan selalu biru. Tuhan juga tidak pernah berjanji kalau jalan akan selalu rata. Tapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Tetap andalkan Tuhan ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo adik-adik semuanya, bersama dengan Sir Agus lagi di ibadah GMI Mu'an Sunday School. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya, mulai dari Sir Agus yang akan menceritakan firman Tuhan maupun setiap kami yang mendengarkan di rumah. Tuhan pakai teknologi yang kami miliki saat ini agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain, boleh dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami percaya Tuhan menolong kami memahami dan mengerjakan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, hari ini saya mau cerita mengenai kisah dari Abraham dan Lot. Nah, Abraham dan Lot itu punya hubungan apa coba? Iya, paman dengan keponakan. Nah, jadi Lot mengikuti Abraham ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim
Dan ketika Abraham kembali dari Mesir, Abraham sudah kaya banget. Nah, tapi bukan hanya Abraham yang kaya. Ternyata Lot juga sudah sangat kaya pada saat itu. Nah, sehingga ketika mereka sama-sama kembali pada saat itu dari Mesir dan berhenti di Betel, kekayaan mereka itu nggak bisa tinggal sama-sama lagi. Kekayaan dalam hal apa maksudnya? Dalam hal ternak, dalam hal pekerja. Nah, Abraham punya banyak ternak dan pekerja. Sedangkan Lot juga punya banyak ternak dan pekerja. Nah, kita tahu kan kalau ternak itu butuh makanan, yaitu rumput. Nah, jadi daerah Betel itu penuh dengan ternak-ternak dari Abraham dan Lot. Sehingga ternak mereka itu sudah kekurangan bahan makanan. Sampai pekerja-pekerjanya pun berantem untuk memperebutkan tempat untuk makan. Nah, oleh karena itu Abraham ketika dia dengan Lot melihat para pekerja mereka berantem, Abraham memiliki inisiatif untuk memanggil Lot dan mengatakan kepada Lot demikian. Lot, tidak baik kalau pekerja-pekerja kamu dengan pekerja-pekerja saya berantem. Nah, begini saja. Kita putuskan kita akan berpisah dari sini. Nah, bukan karena bermusuhan ya, tapi karena Abraham tidak mau pekerja-pekerjanya mereka berantem, sehingga dilihat-lihat oleh tetangga-tetangga mereka kan malu. Anak Tuhan kok berantem. Nah, maka Abraham memutuskan supaya tidak terjadi seperti ini, kamu pisah dari saya saja. Kita pisah agar pekerja-pekerja kita tidak berantem. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Nah, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih mau kemana dia pergi. Oke, jadi mereka memutuskan untuk memisahkan diri. Lot melihat, oke, Lot pergi mencari tempat yang baik. Dia lihat-lihat sekeliling, dia arahkan pandangannya, dia cari tempat mana sih yang bagus. Karena paman Abraham suruh Lot untuk memilih. Nah, si Lot pun tidak segan-segan untuk memilih. Padahal kalau kita lihat ya, sebenarnya kan harusnya mempersilahkan Abraham yang pilih dulu ya. Nah, tapi Lot karena Abraham sudah mempersilahkan untuk menentukan mau kemana dulu dia pergi, dia lalu cari. Terus dia lihat, wah ternyata ada satu tempat yang bagus banget. Bahkan dia katakan hampir sama seperti Taman Eden. Wah, tumbuh-tumbuhannya rindang, rumput-rumputnya masih segar, ada lembah atau ada air yang tersedia di sana. Maka si Lot memutuskan untuk pergi ke sana. Dia lalu kasih tahu ke paman, saya sudah tahu mau kemana. Saya akan ke lembah Yordan. Wah, oke. Abraham mengiyakan. Oke, karena kamu mau ke lembah Yordan, oke, boleh. Kamu yang putuskan ya, kamu mau ke lembah Yordan ya. Oke. Nah, si Lot membawa seluruh ternak kekayaannya dan juga pekerja-pekerjanya pergi ke lembah Yordan. Nah, pada saat itu Abraham dengan pekerja-pekerjanya masih di Betel. Tapi di Betel rumput-rumput sudah mulai berkurang. Nah, Abraham di tengah-tengah semua yang dia lihat itu semua sudah gersang. Dia lalu berpikir, mau kemana ya saya ya? Nah, Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, kamu pandang ke sekelilingmu. Sejauh kamu memandang, kalau kamu jalani negeri ini, itu semua akan saya berikan kepadamu. Wih, Tuhan berjanji kepada Abraham demikian. Tapi pada saat itu Abraham masih belum punya keturunan. Dan Tuhan berfirman juga, kamu lihat pasir, kalau
debu, kalau kamu bisa hitung, berarti keturunanmu pun bisa terhitung. Nah, artinya apa? Nanti keturunan Abraham Tuhan janjikan akan banyak seperti debu. Oke? Abraham lalu mengamini apa yang Tuhan katakan. Abraham juga membawa seluruh ternak-ternak dan pekerja-pekerjanya serta keluarganya, Sarah istrinya, untuk pergi ke arah yang berlawanan. Tadi seperti kata Abraham, kalau Lot ke kanan, saya ke kiri. Kalau Lot ke timur, saya ke barat. Nah, maka Abraham pergi ke arah yang sebaliknya. Nah, Abraham jalan, dia lihat mau kemana ya. Dia arahkan pandangannya. Pada saat itu mungkin matahari sangat silau sekali. Dia arahkan pandangannya, dia lihat-lihat kemana saya mau pergi. Nah, dia nampak satu tempat yang punya banyak pohon rindang. Nah, tapi itu sudah punya orang. Ada orang yang memiliki pohon-pohon itu. Nah, namanya Mamre. Dia lihat pohon-pohon, jenis pohon ini pohon tarbantin. Wah, sejuk sekali kalau bisa berkemah di bawahnya, bisa tinggal di bawahnya. Nah, Abraham bawa semua hewan-hewan ternaknya dan Sarah keluarganya ini, mereka satu keluarga pergi pindah ke sana. Nah, ke sana mana ya? Nama tempat itu Hebron. Oke. Nah, di Hebron inilah Abraham lihat ada pohon tarbantin milik Mamre. Nah, dia permisi sama Mamre. Mamre, saya mau tinggal di sini. Nah, Mamre dengan begitu baiknya mempersilahkan Abraham untuk boleh tinggal di sana. Nah, Mamre melihat Abraham ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi Mamre dengan saudara-saudaranya begitu mempersilahkan Abraham untuk tinggal bersama-sama di Hebron. Nah, di lain sisi ternyata meskipun Lot memilih tempat yang bagus, bukan hanya Lot saja yang rupanya bisa melihat tempat lembah Yordan itu adalah tempat yang bagus. Ternyata ada seorang raja, yaitu Raja Kedalaomer namanya. Dia juga mau menguasai tempat tersebut. Dan benar saja ada 5 raja di daerah tersebut, yaitu Raja Adma, Raja Bela, Raja Sodom, Raja Gomora, dan Raja Jeboim. Jadi kelima raja ini tinggal dekat lembah Yordan, tempat tinggal Lot. Dan kelima raja ini awalnya sudah dikuasai oleh Raja Kedalaomer. Mereka tiap kali memberikan pajak. Sampai 12 tahun mereka melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Raja Kedalaomer adalah raja yang kuat. Nah, tapi di tahun ke-13 mereka sepakat. Oke, kita semua raja-raja di daerah Sodom Gomora ini, kita sama-sama kita berontak yuk sama Raja Kedalaomer. Raja Adma, Raja Bela, Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Jeboim, semua mereka 5 orang raja ini sepakat, kita tidak akan tunduk lagi sama Raja Kedalaomer. Wah, mereka sok jago ya. Nah, tapi memang betul, karena mereka sama-sama serentak mau memberontak, tidak mau dengar Raja Kedalaomer memberikan pajak kepada raja, maka Raja Kedalaomer juga nggak bisa berbuat apa-apa pada awalnya. Sampai tak berapa lama, nah keadaan tersebut nggak berlangsung lama ternyata. Pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun ke-14 Raja Kedalaomer mengajak 3 orang raja untuk bersama-sama dengan dia memerangi 5 orang raja. Wah, keren ya, kayak strategi-strategi. Oke, kalian tahun lalu nggak mau kasih pajak ya, 5 orang raja ya. Saya sendirian nggak bisa menghadapi kalian berlima. Saya ajak 3 orang lagi. Maka Raja Kedalaomer, Raja Negeri Elam, dia meminta bantuan Raja Sinear, Raja Elasar, dan Raja Goyim. 4 orang raja ini bersama-sama datang untuk menghadapi 5
5 orang raja di daerah Sodom dan Gomora. Wah, mereka berhadapan di lembah Sidim. Nah, 4 orang raja ini berperang dengan 5 raja ini. Perang yang sangat dahsyat sekali. Dan adik-adik, coba tebak siapa yang menang? Apakah kelompok 4 raja atau 5 raja? Nah, yang menang adalah Raja Kedalamer dengan 3 orang raja temannya. Nah, Raja Sodom dan Raja Gomora kalah dengan raja-raja yang lain kalah. Dan ternyata mereka mau melarikan diri. Mereka dipukul mundur, mereka lari, dan rajanya pun ikut lari melarikan diri, menyelamatkan jiwa mereka, menyelamatkan hidup mereka. Tapi mereka jatuh di sumur aspal. Nah, ternyata di lembah Sidim itu ada sumur aspal. Nah, mereka jatuh ke sana. Nah, maka Sodom dan Gomora dan sekitar lembah Yordan itu semua dikuasai oleh Raja Kedalamer dan juga raja-raja yang lain. Nah, nasib Lot gimana dong? Nah, nasib Lot sudah dikalahkan raja-rajanya. Tentulah rakyat-rakyatnya dijadikan budak, ditangkap semua. Semua harta Lot juga diambil, dijarah semua. Nah, maka Lot dan beserta dengan keluarganya, kekayaannya itu habis semuanya. Nah, Abraham meskipun sudah berpisah dengan Lot, masih tetap mendoakan Lot. Dan ternyata ada seorang yang berlari menjumpai Abraham untuk menyampaikan kabar mengenai Lot dan daerah sekitar Sodom dan Gomora. Wah, Abraham ketika mendengar kabar tersebut, apa yang dia lakukan? Itulah. Makanya jangan pilih duluan, saya pilih dulu. Apakah begitu sikap dari Abraham? Nah, ternyata Abraham tidak begitu. Meskipun Lot sudah berpisah dengan dia, nah, dia tetap mengasihi Lot. Nah, Abraham menyusun sebuah pasukan. Jadi dia kumpulkan semua pekerja-pekerjanya, semua orang yang dia pekerjakan itu ternyata banyak yang dia latih untuk bisa siap perang juga. Nah, dan dikumpulkanlah mereka. Ada berapa orang? Adik-adik tahu? Ada 318 orang yang bisa berperang, yang sudah terlatih oleh Abraham. Nah, Abraham kumpulkan. Banyak ya pekerja-pekerjanya. Ini yang sudah bisa siap perang loh. Nah, belum lagi yang masih remaja, yang masih anak-anak, yang sudah tua. Wah. Jadi Abraham itu orang yang sangat kaya. Ketika dia kumpulkan semua pekerjanya yang siap berperang, ada 318 orang banyaknya. Dan tetangga-tetangganya, nah si Mamre dan saudaranya, mereka juga ikut bersama dengan Abraham untuk menyelamatkan Lot. Pasukan-pasukan dari Abraham dan pertolongan dari Mamre itu mereka sama-sama mengejar pasukan dari Raja Kedalamer yang telah membawa semua budak-budak, semua tahanan-tahanan jarahan kekayaan dari Sodom dan Gomora. Nah, pasukan Abraham sampai ke kemah musuh pada malam hari dan mereka memutuskan mereka memerangi musuh mereka, Raja Kedalamer, pada malam hari. Mereka membentuk beberapa kelompok pasukan dan mereka menggempur kemah mereka. Nah, serangan mendadak pada malam hari tersebut membuat semua pasukan Kedalamer dan teman-temannya itu lari terbirik-birik. Dan Tuhan menyerahkan pasukan-pasukan tersebut kalah di tangan pasukan daripada Abraham. Abraham
berhasil menyelamatkan Lot dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan Lot pada saat itu. Nah, setelah Abraham menyelamatkan Lot, Lot pun kembali ke Sodom dan ke kota Sodom. Dan ketika Abraham berpisah kembali dengan Lot, Abraham bertemu dengan seorang raja bernama Raja Melkisedek. Nah, Raja Melkisedek membawakan roti dan anggur untuk Abraham, untuk memulihkan kekuatan Abraham. Nah, Raja Melkisedek adalah Raja Salem, atau juga disebut dengan Raja Damai. Nah, Abraham sujud menyembah kepada Raja Melkisedek dan memberikan perpuluhan kepada Raja Melkisedek. Nah, tak lama setelah Raja Melkisedek pergi, datang Raja Sodom. Raja Sodom juga kasih tahu kepada Abraham, Abraham, karena kamu sudah menyelamatkan kami, nih harta-harta dari Sodom kamu boleh bawa. Nah, Abraham tidak mau terima, karena Abraham tidak mau orang nanti bisa mengatakan begini, oh Abraham itu kaya karena dikasih kekayaan oleh Raja Sodom. Nah, Abraham tidak mau, karena Abraham mau orang lain bisa melihat dia diberkati bukan karena Raja Sodom, tapi karena dari Allah. Oke. Nah, teman-teman, cerita hari ini mengingatkan kita untuk boleh mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita belajar dari Abraham. Ketika dia mau berpisah dengan Lot, dia tidak pilih tempatnya dulu. Dia mempersilahkan Lot untuk memilih dulu. Padahal secara umur, Abraham lebih tua dan Abraham punya hak untuk itu. Nah, kita juga belajar dari Lot. Ternyata ketika kita mementingkan kepentingan kita mencari keuntungan, belum tentu itu diberkati oleh Tuhan. Oke, jadi kita harus punya hikmat. Nah, belajarlah untuk melihat kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Oke, semau kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan hari ini yang diambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya, Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke? Nah, saya harap kita sama-sama belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan Yesus, kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami telah mendengar cerita bagaimana Abraham tidak mencari keuntungan sendiri. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh belajar seperti Abraham, boleh mementingkan kepentingan orang lain, boleh memperhatikan kepentingan orang lain. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.